Tuhan yang hadir di tempat ini dan juga yang mengikuti di live streaming Facebook dan YouTube, saya sapa Shalom. Lagi Shalom. Syukur bahwasanya kita masih dapat beribadah bersama-sama di tempat ini. Kami Pos PWJ GKI Family Palembang mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada Bapak Gembala GKI Jemaat Palembang dan rombongan, dan juga kepada Bapak Pendeta Johnson Simatupang yang akan melayani firman Tuhan pada hari ini. Kami ucapkan selamat datang. Minggu ini kita akan melaksanakan ibadah peresmian PWJ GKI Family Palembang. Panggilan beribadah bagi kita di minggu hari ini terdapat dalam Mazmur nomor 118 ayat yang ke-24 sampai 26. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Saya persilahkan jemaat Tuhan untuk mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Selesai. Pertolongan kita datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Putranya Yesus Kristus dan Roh Kudus kepada kita sekalian. Jemaat diundang untuk berdiri. Bersama dengan seluruh gereja di segenap tempat dan sepanjang zaman, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silahkan duduk kembali. Firman Tuhan dalam Matius 18 ayat 20 mengatakan bahwasanya 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di situ. Kita yakin dan percaya bahwa saat kita berkumpul tempat ini, Tuhan Allah hadir di sini dan Tuhan Allah dipermuliakan dalam ibadah ini. Kita bernyanyi untuk Tuhan dari pujian yang pertama, Kidung Jemaat nomor 17, Tuhan Allah hadir. Sembah sujud di sini.
Saya mengundang jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita membaca firman Tuhan secara silih berganti yang terdapat dalam Mazmur 67 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Kita baca secara bergantian. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu jemaat Tuhan ayat yang kedua, ayat yang 8 kita baca secara bersama-sama. Mazmur nomor 67 ayat 1 sampai 8. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi mazmur nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah, Allah kita memberkati kita. Bersama-sama. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Jemaat silahkan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Johnson Simatupang. Sebelumnya kita muji kebesaran Tuhan dalam pujian nyanyian kemenangan iman nomor 208, Injil yang beri hidup. Nyanyikanlah kepadaku Injil yang beri hidup. Hendaklah nyata eloknya Injil yang beri hidup. Injil yang terindah wajib ku nyatalah. Injil elok, Injil heran, Injil yang beri hidup. Injil elok, Injil heran, Injil yang beri hidup. Buat Yesus pada sekalian, Injil yang beri hidup. Yang berdosa hai dengarlah, Injil yang beri hidup. Selamatmu diberinya, suka dan sentosa. Injil elok, Injil heran, Injil yang beri hidup. Injil elok, Injil heran, Injil yang beri hidup. Kepada hambanya dipersilakan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, yang kami kenal, kami sembah dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami bersyukur ya Bapa untuk hari ini. Pertolongan Tuhan nyata bagi kami semua. Karena hari ini kami sungguh bersuka cita. Kami boleh berkumpul bersama-sama rekan-rekan seiman di dalam Kristus Yesus. Dan kiranya firman Allah yang akan kami dengar hari ini akan membawa kami mengenal Engkau lebih baik, lebih dalam, dan tentunya namamu dipuji, dipermuliakan dalam segala persekutuan kami hari ini. Kami hanya mohon kuasa-Mu, Roh Kudus Allah, bekerja untuk memenuhi dan menolong kami sekalian. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mohon berkat pertolongan Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara, puji Tuhan. Sebelum saya bawa firman Tuhan, perkenalkan nama saya Pendeta Johnson Simatupang. Saya pelayanan di Muara Tebo, Jambi, dan saya sudah berkeluarga. Istri saya orang Kalimantan Timur dan memiliki 3 orang anak.
2 laki, 1 perempuan. Dan saudara-saudara, kami melayani di Muara Tebo. Ini tahun yang ke-14 bagi kami di sana. Dan puji Tuhan, Tuhan menolong kami sampai hari ini. Dan Bapak Ibu Saudara, terus terang saya masih merasa seperti kayak bumi masih bergerak ya, karena baru dari perjalanan jauh. Dan syukur puji Tuhan kemarin di gereja saya bisa istirahat. Perjalanan dari Papua ke tempat ini cukup melelahkan, tapi puji Tuhan, Tuhan menolong, boleh berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara hari ini. Dan hari ini kita akan meresmikan PWJ GKI Family Palembang yang ada di sini, pos PWJ. Namun sebelumnya ada firman Allah yang menolong kita untuk kita sama-sama mempelajarinya. Saudara-saudara, mari kita buka Alkitab kita. Kita buka dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama. Saya ambil 2 ayat saja, ayat 5 dan ayat yang ke-8. Sekali lagi, Kisah Para Rasul pasal 1, ayat 5 dan ayat 8. Kalau sudah dapat, kita baca ayat 5, kemudian setelah itu ayat yang ke-8. Kalau sudah dapat, kita baca bersama-sama pada hitungan ketiga. 2, 2, 3. Sebab Yohanes, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat yang ke-8, 2, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh di Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, Gereja Kemah Injil Indonesia mengambil satu topik besar, di mana topik ini menjadi satu topik yang sangat menarik untuk kita jalankan bersama-sama. Gereja yang bertumbuh, bertambah, dan berdampak. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, saya melihat dari pekerjaan Tuhan dalam Kisah Para Rasul. Kita lihat di sini ayat yang ke-5, ya. Di sini saya ambil yang ke-5b, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ya. Saudara-saudara dibaptis dengan Roh Kudus. Ketika Bapak Ibu Saudara dan saya tidak dibaptis dengan Roh Kudus, tidak memiliki Roh Allah, tidak memiliki Roh Yesus Kristus, maka saya rasa Kisah Para Rasul ini tidak akan ada ditulis ya. Ada orang yang mengatakan bahwa Kisah Para Rasul itu cocoknya itu bukan Kisah Para Rasul ya, tetapi kisah pekerjaan Roh Kudus sebenarnya. Karena memang sangat-sangat menonjol sekali, karena diawali dengan baptisan Roh Kudus, diawali dengan satu cara Tuhan bagi kita, di mana Roh Kudus bekerja, dan Roh Kudus Allah menolong kita, Bapak Ibu Saudara, untuk melakukan semua ini. Saya mempelajari latar belakang Kisah Para Rasul ini dan melihat sengaja di pasal yang pertama itu ditempatkan ayat itu. Karena apa? Karena memang itu awalnya. Itu awalnya. Sebenarnya bukan hanya gereja mula-mula saja, bukan gereja Kemah Injil saja. Semua gereja sebenarnya harus dipimpin oleh Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Kalau tidak, saudara-saudara, ya itu pekerjaan manusia saja.
Sama seperti kayak di sebuah PT atau CV dijalankan oleh seorang manajer atau pimpinan begitu. Ya sudah, gereja hanya begitu saja nanti. Tetapi saudara-saudara, sangat jelas sekali diawali dengan pekerjaan Roh Kudus, diawali dengan penekanan di mana Roh Kudus Allah ditegaskan di sini sebagai dasar untuk gereja boleh bergerak. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan, waktu saya dulu PKL, saya punya mentor berkata begini, kamu jangan takut jalan sendirian, katanya. Kamu bukan sendiri tapi berdua. Karena ada satu oknum yang tidak kelihatan, yaitu Roh Kudus yang memimpin kamu. Jadi ketika saya melayani di Jambi itu, saya ingat terus motivasi itu. Saudara-saudara, kita pernah pelayanan, pulang dari pos PI, itu sampai subuh. Subuh kami pulang gara-gara bocor ban di tengah jalan. Tetapi, saya tidak mengeluh karena apa? Karena saya tahu, saya sedang dilihat Roh Kudus. Saya sedang diperhatikan Tuhan untuk mendorong motor itu. Dan saya mengerti bahwa Dia tersenyum melihat saya melakukan itu. Makanya saya tidak mengeluh mendorong motor subuh-subuh, saya tidak mengeluh. Karena saya tahu ada Roh Kudus yang melihat saya melakukan itu. Dan saya sangat senang sekali dengan firman Tuhan yang mengatakan, marilah hambaku yang setia, masuklah ke dalam perjamuan Tuhan. Saya sangat senang melihat itu, mendengar itu, dan saya rindu mendengar itu nanti ketika bertemu dengan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, terus terang untuk hal-hal pengalaman rohani begini, saya cukup banyak mengalaminya. Cukup banyak. Dan untuk itulah saya dimampukan bertahan. Bukan karena saya hebat, mampu, bukan. Karena pengalaman-pengalaman bersama Tuhan itu memampukan saya. Saudara-saudara, dalam konteks saat ini, peresmian PWJ Palembang. Ketika ini dibawa seperti yang dilakukan oleh jemaat mula-mula, yaitu memohon pimpinan Roh Kudus, pasti PWJ ini akan berhasil. Pasti. Tetapi jikalau tidak memohon pimpinan Allah, hanya dengan kekuatan, kehebatan, gembala, BPJ dan juga jemaat yang ada, saudara-saudara mungkin bisa maju, tetapi kemajuan ini adalah kemajuan yang tidak memuliakan Allah. Saya paling takut dengan Matius pasal 7. Saya paling takut dengan itu. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Aku sudah begini Tuhan, aku sudah begitu Tuhan, aku sudah buat ini Tuhan. Tapi Tuhan bilang apa? Sorry ya, maaf, saya tidak kenal sama kamu. Itu menyedihkan sekali. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan, itu prinsip saya yang saya buat di Jambi sana. Makanya ketika ada persoalan, ketika ada masalah, saya hanya senyum saja dengan masalah itu. Karena apa? Karena ada big boss saya, ada Tuhan yang tolong saya, menghibur saya dan menolong saya. Saudara-saudara, saya sungguh diberkati perjalanan saya kemarin. Khotbah terakhir Pendeta Daniel Ronda, Ketua Umum terpilih, dari Mazmur 23, saya alami kemarin. Saudara-saudara, saya sangat bersuka cita sekali kemarin itu. Di mana poinnya itu ketika masuk di dalam lembah kekelaman. Aku tidak takut bahaya. Apa maksudnya? Kemarin pesawat saya itu di-cancel dari Jayapura. Karena pesawatnya rusak. Saudara-saudara,
Orang sudah ngamuk di bandara itu, orang sudah begini, sudah begitu, tapi saya ingat firman itu. Saya sedang masuk di dalam lembah kekelaman, di dalam satu masalah. Karena apa, saudara-saudara? Tuhan, saya di Palembang ini, saya harus menghadiri satu pekerjaan Tuhan, dan setahu saya harus sampai 2 hari. Artinya kalau saya pergi Jumat sampai Sabtu. Kalau saya pergi Sabtu, saya sampai Minggu. Tidak sempat dong ke sini. Saya berdiam diri, Tuhan, apa yang saya harus buat ini? Karena memang, ya artinya nggak mungkin juga dong pesawat rusak dipaksakan pergi. Ya. Jadi saudara-saudara, akhirnya saya mengingat firman itu yang saya baru dengar tadi jam 10 pagi, kemarin maksud saya. Saya menenangkan diri. Ini yang dimaksud dengan saya masuk dalam lembah kekelaman. Akhirnya saya masuk ke bagian tiketingnya. Saya bicara baik-baik. Pak, bisa tolong saya enggak? Begini, dan seterusnya. Baik Bapak, siap, saya bantu. Saudara-saudara, saya lega sekali. Ternyata perjalanan dari sana ke sini bisa rupanya 1 hari. Dan saudara-saudara, karena saya di dalam lembah kekelaman, gadamu dan tongkatmu menghiburku, kata Tuhan, saya jadi naik kelas. Tadinya saya naik Lion, jadi naik Batik Air. Naik kelas saya. Saudara-saudara, saya senyum-senyum saja di situ sama Tuhan. Saya bilang terima kasih Tuhan. Memang kau luar biasa, saya bilang. Karena itu hebat sekali bagi saya. Karena saya tidak tahu lagi kalau saya tidak terbang, nggak terjadi hari ini. Saya juga sudah bingung itu. Saya sudah bingung sekali. Saudara-saudara, pihak mereka juga tidak mau disalahkan. Memang itu fatal sekali ya. Tapi puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Pengalaman-pengalaman rohani yang beginilah yang membuat saya terhibur di lapangan. Lapangan pelayanan Tuhan. Jadi semua firman Allah itu tidak bohong gitu loh. Semua firman Allah itu real kalau kita lakukan di lapangan, itu terjadi, itu memang benar. Ada pujian apa itu judulnya? Tuhan masih ada. Dia masih ada tolong kita. Makanya saudara-saudara, untuk PWJ, pos PWJ Family Palembang ini, saya mulai dari Kisah Para Rasul ini karena kalau kita tidak bersandar sama pimpinan Roh Kudus, ada 2 kemungkinan. Pertama, tidak akan bisa melanjutkan pelayanan ini. Yang kedua, bisa, tetapi tidak akan memuliakan Allah. Seperti yang saya katakan tadi, bisa berhasil, jemaat bisa banyak. Saudara tahu, ada satu pelayan okultisme, ada seorang yang kerasukan setan, datang kepada seorang pendeta. Yang kerasukan ini bilang begini, saya senang, iblis yang ngomong, saya senang dengan jemaat sana, saya nggak sebut ininya, gerejanya. Karena apa? Walaupun jumlah orangnya banyak, gerejanya besar, tapi saya suka di sana. Kenapa? Tidak ada Roh Kudus di sana. Kata iblis begitu. Saudara-saudara, tidak ada Roh Kudus di sana. Kata dia. Saudara-saudara, Kisah Para Rasul dimulai dari pimpinan Roh Kudus. Dan kita lihat, saudara-saudara, kita harus dibaptis dengan Roh Kudus. Gereja harus dipimpin dan mengandalkan Roh Kudus. Kalau tidak, itu tadi 2 hal tadi. Mungkin orang melihat kita maju, berkembang, bertambah dan bertambah terus, bertambah hebat, bertambah besar. Tapi hati-hati jangan sampai bertambah besar dan bertambah hebat ini justru membuat kita lupa bahwa Tuhan harus ada di dalamnya.
Bukan gereja saja sebenarnya, bukan. Dalam semua aspek hidup. Dalam keluarga, dalam diri sendiri, dalam pekerjaan, dalam semua aspek. Mereka yang sekolah, itu juga harus ada di situ roh Allah. Di dalam hati hidupnya. Supaya dia bertanggung jawab dalam pendidikannya. Jadi ini bukan hanya untuk gereja saja. Kemudian ayatnya yang ke-8. Kamu akan menerima kuasa Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, di sini yang disebut dengan bertumbuh, bertambah, berdampak. Kenapa? Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ini bertumbuhnya di mana? Bahwa seorang percaya itu harus bertumbuh. Indikatornya apa? Dia pergi menjadi saksi. Kita sudah tahu semua lah. Gereja yang sehat adalah gereja yang pergi bersaksi. Kalau tidak, sibuk di dalam saja, ribut kita nanti. Tetapi kalau kita sibuk dengan pekerjaan Allah, kita lupa dengan segala persoalan-persoalan itu. Karena apa, saudara? Karena kita hanya sibuk dengan apa yang Tuhan pikirkan. Kita pergi menjadi saksi, orang yang bertumbuh. Kami koreksi diri di jemaat kami di Jambi. Saya bilang begitu. Bagaimana? Kita sudah menjadi jemaat yang sehat belum? Memang belum, Pak. Ya memang kita belum. Karena begini, karena begitu, karena begini. Tetapi tidak usah kita lihat si A, si B, si C. Mulai dari diri Anda, saya katakan begitu. Ketika ada satu orang yang mulai menangkap visi Allah ini, dia akan mempengaruhi yang lain. Mempengaruhi yang lain, mempengaruhi yang lain. Akhirnya semua jadi kena. Semuanya jadi ikut-ikutan untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Dan saya sudah melihat itu sedikit demi sedikit. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan, bertumbuh. Orang yang bertumbuh di dalam Tuhan, dia tidak akan puas dengan kasih Allah dalam dirinya. Dia harus bagikan itu kepada orang lain. Harus bagikan itu kepada orang lain. Saudara-saudara, ini yang saya terus tantang jemaat. Saya paling ngeri lihat di dalam kisah dalam Injil Lukas itu. Seorang kaya dengan orang miskin itu. Si orang kaya yang masuk surga itu bilang begini, tolong Bapak Abraham, masih ada 5 orang lagi saudaraku di bumi. Mereka harus diselamatkan. Jadi jangan mereka sampai kepada api neraka ini, katanya. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan, untuk membakar hati kita, menangkap visi Allah. Kalau bahasanya Pak Daniel, DNA. DNA-nya Kemainjil itu apa? Ya ini. Pergi. Dan saya katakan, apakah sulit untuk pergi bersaksi bagi Allah? Tidak. Saya kasih contoh, banyak di dalam Alkitab ini contoh. Dia tidak belajar Alkitab. Dia tidak sekolah STT. Siapa contohnya? Orang Gerasa. Orang Gerasa itu, saudara-saudara, ketika dia sembuh, dia bilang, saya mau ikut engkau Tuhan. Tuhan apa? Tuhan bilang apa? Jangan. Tuhan tolak. Tetapi kamu pergilah, kasih tahu sama orang-orang di kampungmu bahwa kamu sudah sembuh. Apakah dia belajar teologi? Tidak. Ketika dia sembuh, ceritakan bahwa kamu sudah sembuh dan Tuhan yang tolong kamu. Katakan ke sana. Dan tidak pernah terpikirkan oleh saya. Nama kota dia itu kan Dekapolis. Deka itu artinya 10. Polis itu kota. 10 kota. Dia pergi dan banyak orang mendengar Injil. Hanya dari mantan orang gila. Bayangkan. Saya bilang sama jemaat, sulit bersaksi? Tidak, Pak. Itu sudah, tidak sulit.
Hanya menceritakan bagaimana Allah tolong Anda. Hanya itu saja. Untuk awalnya. Apakah orang menolak kesaksian kita? Saya rasa tidak dong, itu kan pengalaman kita. Seperti yang saya bilang tadi, yang waktu saya cancel di Jayapura itu kan pengalaman saya. Itu real, nyata. Tuhan itu baik sekali. Saudara-saudara, karena saya sering melakukan perjalanan, jadi saya sudah terbiasa dengan hal-hal begitu. Jadi saya tinggal merenung saja, berdoa, minta Tuhan tolong, pimpin apa yang saya harus buat. Dan sudah banyak sekali perjalanan yang Tuhan sudah tolong sampai hari ini. Kalau saya ceritakan banyak sekali. Banyak sekali pertolongan Tuhan. Dan ada yang mungkin yang berkata, wah Pak Pendeta ini ngomong kosong. Terserah Anda kalau Anda bilang begitu. Karena saya sudah alami. Itu real sekali, saya alami semua. Dan Tuhan itu sangat baik sekali. Kalau Anda mau mengalami pengalaman yang sama, lakukan seperti apa yang saya buat. Bersandar pada Roh Kudus. Minta Tuhan pimpin dalam segala persoalan. Baru Anda bisa merasakan apa yang saya rasakan. Kalau tidak, ya begitu-begitu saja. Saudara-saudara, itu namanya bertumbuh. Dan akibat dari situ, kita tahu khotbah Petrus, mereka bertambah. Jumlah mereka bertambah. Ketika bertambah, kenapa bisa bertambah? Karena ada dampak yang mereka tunjukkan kepada orang lain yang belum percaya Tuhan. Saya sangat ngeri mendengar kalimat di dalam Alkitab. Orang-orang pada saat itu tidak berani mengumpulkan masuk ke dalam kumpulan itu. Jadi seolah-olah kumpulan orang-orang itu seperti kayak kumpulan malaikat gitu loh. Orang takut masuk kepada mereka. Karena apa? Karena mereka memiliki satu kehidupan yang sangat saleh sekali. Mereka sangat dihormati katanya. Dalam Kisah Para Rasul itu. Dihormati bukan karena mereka kaya, punya jabatan, bukan. Karena hidup mereka yang saleh. Orang takut, orang gentar mendekati mereka. Dan saudara-saudara, ketika hal ini terjadi, sekali lagi itu berawal dari pasal 1 tadi. Pekerjaan Roh Kudus. Makanya pasal 1 itu sangat penting. Ketika pasal 1 ini dihapus, yang lain ini tidak ada. Karena itulah motornya. Itulah penggeraknya, Roh Kudus. Sampai pasal 28 itu. Pekerjaan Roh Kudus luar biasa. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan. Mengapa mereka bisa bertumbuh, bertambah dan berdampak? Bukan karena mereka hebat, bukan. Tetapi karena memang pasal 1 tadi. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan menyuruh mereka, kamu harus menanti-nantikan Roh Kudus. Kamu harus pergi ke Yerusalem. Pergi ke situ untuk apa? Ada roh penghibur yang akan Tuhan janjikan. Saudara-saudara, saya sering menegaskan ini. Ketika dikatakan Tuhan kamu pergilah ke sana, ini kan baru wacana, ini kan baru pengajaran. Tetapi sebuah pengajaran ini tidak akan terjadi kalau tidak dikerjakan. Tuhan katakan pergilah, ya saya tahu pergi kan begitu. Kalau saudara tahu kayak dua orang yang ke Emmaus itu, dua orang yang ke Emmaus ini kan mereka balik arah mereka. Tidak mau pergi ke Yerusalem. Kenapa? Mereka kecewa. Pimpinan kami rupanya sudah mati. Makanya mereka berbalik arah ke Emmaus. Syukurnya Tuhan panggil mereka. Akhirnya mereka balik lagi ke Yerusalem. Saudara-saudara, mereka sudah tahu firman. Mereka sudah ceritakan firman kepada Yesus. Satu orang yang asing bagi mereka itu. Kalau saudara baca perjalanan ke Emmaus.
Mereka sudah katakan, sudah jelaskan. Dan saya lihat di situ mereka sangat mengerti semua itu. Tetapi mereka tidak kerjakan. Firman Allah, sebanyak apapun kita tahu, kita mengerti, kalau tidak dikerjakan, percuma. Kita tidak akan melihat. Kita tidak akan melihat bagaimana Allah menggenapi semua firman itu. Tidak akan lihat. Seperti yang saya bilang tadi. Ketika saudara bilang saya bohong, omong kosong, dan seterusnya, terserah Anda. Karena saya sudah alami itu. Semua yang Tuhan bilang dalam firman-Nya itu, saya imani dan saya kerjakan. Dan berhasil. Untuk diri saya. Saya melihat itu. Dan di dalam pekerjaan Tuhan di Jambi, saya lihat itu. Saudara-saudara, firman Allah itu sebenarnya sangat sederhana. Dengar dan kerjakan. Hanya itu saja. Tidak terlalu rumit firman ini. Dengar-dengaran, kasih telinganya, kasih hatinya. Pasti semua indera kita ini mengikutinya. Tangan, kaki, semuanya jalan melayani Tuhan. Saya sangat salut di Papua kemarin. Saudara tahu? Kaget saya, karena di Jambi saya tidak pernah lihat pemandangan begitu. Kagetnya apa? Kapolres melayani. Saya bingung gitu ya. Kalau di Jambi, siap, gitu ya. Dia punya anak buah. Kamu ambil itu. Di Papua, dia yang bawa kota. Aduh, saya mau tertawa kemarin. Tertawa tetapi bangga. Hebat sekali ini orang-orang ini. Polres bawa kotak, buka kunci. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan, ini satu pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Saya baru lihat pemandangan itu di sana. Kalau di daerah saya tidak ada yang begitu-begitu. Orang semuanya berdiri, hormat, segala macam, foto-foto, minta foto, dan segala macam. Ya, itu yang saya lihat di Jambi. Di Papua tidak. Coba lagi, Pak Wamen kita datang. Tidak ada dikawal-kawal itu. Jadi saudara-saudara luar biasa. Artinya, kalau kita di dalam menjadi jemaat, menjadi gereja, dalam melayani, kita meniru teladan Kristus, itu pasti akan lancar semua. Karena semuanya hanyalah karena anugerah Tuhan saja. Saya ada melayani sampai hari ini itu karena anugerah saja. Sampai di tempat ini, berdiri di sini, walaupun dalam keadaan lelah, ini karena anugerah saja. Saudara-saudara, dilakukan. Itu ada di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Saudara tidak usah buka, saya baca. Kembali rasul-rasul itu ke Yerusalem dan mereka di situ berkumpul, mereka naik dan menanti-nantikan Roh Kudus dan mereka bertukun berdoa di situ. Itu Kisah Para Rasul 1 ayat 12 dan 14. Mereka kerjakan apa yang Tuhan bilang. Bukan kayak seperti dua orang Emaus yang ke Emaus itu, mereka berbalik arah. Bukan seperti mereka. Tetapi orang-orang ini pergi dan melakukan seperti yang Tuhan katakan. Jadi firman itu bagus untuk dipelajari, bagus untuk dimengerti, tetapi dia belum sempurna kalau belum dilakukan. Untuk kita maksud saya. Firman itu sempurna, tapi untuk diri kita. Kemudian saudara-saudara, poin yang ketiga. Ketika firman Allah itu didengar, dipraktekkan, maka apa yang terjadi? Roh Kudus bekerja. Buktinya apa? Kisah Para Rasul 2 ayat 2 sampai 4. Saya baca di sini, ketika itu mereka dengar, mereka kerjakan firman itu, turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin dan seterusnya. Kita tahu ini turunnya Roh Kudus. Seandainya mereka tidak di Yerusalem, apa yang terjadi? Mereka tidak akan terima itu. Seandainya Tuhan tidak memanggil orang yang ke Emaus itu, mereka tidak akan menerima Roh Kudus. Makanya saudara-saudara, mereka
Ketika kita dengar firman, kita lakukan, maka tugas kita selesai. Sekarang Roh Kudus yang bekerja. Kita sudah dengar, kita sudah lakukan, giliran Allah melakukan apa yang Dia mau. Kemudian ada keberanian untuk memberitakan Injil. Keberanian itu muncul karena bukan kita berani, karena bukan kita hebat, tetapi ada Roh Allah yang dorong itu. Kemudian ada kuasa yang menginsyafkan. Ketika kita pergi bersaksi, Roh Allah itu bekerja, ya, untuk menginsyafkan orang-orang yang dengar firman itu tadi. Saya baca ayat yang ke-37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Dan dikatakan di sini, apa yang harus kami buat? Kenapa orang-orang itu bilang begitu? Bukan karena hebatnya Petrus berkhotbah, enggak. Itu karena Roh Allah yang pimpin orang-orang itu. Saudara-saudara, ini sangat penting sekali. Untuk menjadi gereja yang bertumbuh, bertambah, dan berdampak, pribadi yang harus ditonjolkan adalah Roh Kudus. Dan saya tidak tahu siapa yang mengatakan itu sebagai himne ya. Tapi itu ya bagus juga. Himne atau marsnya Kemah Injil, Jesus Only, hanya Yesus. NKI 110. Itu memang sangat betul, sangat tepat, sangat sempurna. Karena memang untuk itulah kita ada di sini. Untuk itulah gereja ada. Karena Yesus, tidak ada yang lain-lain. Saudara-saudara, kiranya PWJ Palembang di tempat ini bisa belajar, bukan mereka saja, kita semua sebenarnya. Belajar bahwa kita harus dipimpin oleh Roh Allah, Roh Kudus. Seperti jemaat mula-mula yang sudah ditolong Allah, mereka mengandalkan Roh Kudus. Sehingga bukan hanya rasul-rasul yang melayani, tetapi semua jemaat bertekun, bersahati, berdoa bersama-sama untuk pekerjaan Tuhan ini. Gereja yang bertumbuh, bertambah, dan berdampak itu gereja yang sehat. Dan itu adalah gereja karena pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, yang kami kenal, kami sembah di dalam Kristus Yesus. Kami bersyukur karena hari ini kami sudah dengar firman Allah. Dan firman itu sungguh menolong kami, mengingatkan kami bahwa gereja itu harus dilandasi oleh iman kepada Kristus Yesus melalui pekerjaan Roh-Mu yang kudus yang akan menyertai, dan kami akan melihat bagaimana mujizat-mujizat Allah, perbuatan-perbuatan besar Tuhan akan mengikuti kami secara khusus untuk jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Tuhan meteraikan firman ini, kami sudah dengar, dan kiranya Roh Allah menolong kami untuk melakukan apa yang kami dengar hari ini. Dan kami akan melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja untuk menyertai kehidupan kekristenan kami. Dan kami akan melihat bagaimana tangan Tuhan yang besar akan bekerja untuk menyertai gereja-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, yang berikutnya saya akan memimpin prosesi pentahbisan POS PWJ GKI Family Palembang. Sebelum saya mengundang yang mewakili ataupun yang sudah disiapkan untuk jemaat ataupun BPH yang maju ke depan, saya membacakan SK surat keputusan dari Badan Pengurus Daerah Gereja Kemah Injil Indonesia Daerah Sumatera 1. Surat keputusan Badan Pengurus Daerah Gereja Kemah Injil Indonesia Sumatera 1 nomor 005/BPD garis datar SUM garis datar 1 garing GKI garing 4 Romawi garing 2021. Peresmian pembinaan warga
Jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia Famili Palembang, Badan Pengurus Gereja Kemah Injil Indonesia Daerah Sumatera I menimbang, mengingat, dan memperhatikan dan memutuskan menetapkan pos pelayanan GKI Famili Palembang menjadi pos pembinaan warga jemaat GKI Famili Palembang. Kedua, memberi mandat penuh kepada jemaat yang bersangkutan melaksanakan pelayanan gerejawi di dalam jemaat secara bertanggung jawab sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan mengacu kepada anggaran dasar rumah tangga Kemah Injil dan selanjutnya dan diarahkan oleh Badan Pengurus Daerah GKI Sumatera I. Ditetapkan di Jambi tanggal 16 April 2021 atas nama Badan Pengurus Daerah Gereja Kemah Injil Indonesia Sumatera I, Ketua Pendeta Johnson Simatupang STH, Sekretaris Daerah Evangelis Minggu Sihi TSE ditandatangani. Saudara-saudara, inilah pembacaan SK dan kita akan masuk dalam peresmian dan mendoakan. Saya persilakan maju untuk yang sudah dipersiapkan. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya berdoa dan mentahbiskan, mari kita angkat satu pujian, melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Puji Tuhan, pada hari ini ya Bapa, kami rindu sekali Engkau bekerja dalam pos PWJ Gereja Kemah Injil Indonesia yang ada di tempat ini. Roh Kudus Tuhan, tolong mereka, menyertai mereka, gembala yang ada dan juga jemaat yang ada di tempat ini. Kiranya Engkau memperlengkapi mereka dengan kuasa-Mu, menolong mereka untuk menjadi saksi-Mu, Kota Palembang dan sekitarnya. Mereka boleh menjadi berkat, menyaksikan perbuatan-perbuatan Allah yang besar bagi mereka. Dan tolong berikan hikmat, akal budi bijaksana, kemampuan untuk boleh melakukan segala perkara-perkara besar yang Tuhan akan sediakan bagi mereka. Bapa di sorga, tolong dalam segala hal, kiranya Engkau yang menjadi Tuhan dan Allah bagi mereka. Kiranya Engkau yang besar di tempat ini, dan mereka yang kecil. Mereka akan melayani-Mu dengan segenap hati. Kiranya Allah lewat pimpinan Roh Allah bekerja melalui mereka, dan nama-Mu dipuji, dipermuliakan dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini. Jemaat Tuhan yang mendukung dan mendoakan mereka, Tuhan berkati. Tuhan tolong segala usaha pekerjaan anak-anak mereka, pendidikan mereka,
baik yang ada di tempat ini maupun yang tidak ada di tempat ini. Engkau memimpin semua jemaat Tuhan yang mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya mereka boleh bergandengan tangan satu sama lain untuk memajukan pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Untuk itu, pada hari ini saya meresmikan PWJ Palembang ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati, saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Baik, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih atas nama pribadi dan Pos PWJ Family Palembang di tempat ini. Mengucapkan terima kasih buat Badan Pengurus Daerah Gereja Kementerian Indonesia Daerah Sumatera 1 yang telah berkenan hadir untuk memberkati kami dan meresmikan pos ini sekaligus. Dan sebagai bentuk ucapan terima kasih kami telah menyediakan oleh-oleh biar dapat dikenang Pak, kemudian nanti dipakai, dan ketika dipakai Bapak mengingat akan keberadaan kami di tempat ini. Saya minta Ibu Lia untuk membawa. Dan habis ini kita habis ini kita akan menaikkan pujian ya. Silakan depan sini Pak. Ya, ini yang saya sebut oleh-oleh tadi Pak. Ya, semoga dapat dipergunakan dan mengingat kami dan mendoakan kami dalam perjuangan pelayanan di masa yang akan datang. Tuhan memberkati. Ya, saya undang Bapak Ibu jemaat PWJ Family Palembang untuk datang ke depan untuk kita menaikkan pujian.
Tuhan, secara prosesi peresmian PWJ dapat berlangsung dengan baik. Kita bersyukur kepada Tuhan dan kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan minggu ini kita dasari dari Mazmur nomor 50 ayat yang ke-15. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Persembahan akan diedarkan oleh Samuel, jemaat Tuhan yang mengikuti live streaming di Facebook dan YouTube bisa memberikan persembahan melalui scan barcode atau langsung mengirimkan lewat nomor rekening yang tertera di layar Bapak, Ibu, dan Saudara. Kemudian kita juga menyediakan mengambil persembahan khusus yang akan kita donasikan untuk anak-anak Tuhan di Nusa Tenggara Timur untuk pengadaan Alkitab di depan ini. Jadi kita akan maju satu-satu untuk memberikannya. Sembari kita mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan lagu pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 97, Pakai Hidupku Ya Tuhan. Kembali bait yang pertama. Tuhan terima hidupku dan kuduskan bagimu, yang tangan bekerja dengan kasih-Mu mesra, dengan kasih-Mu mesra. Sudah syafaat sekaligus doa persembahan, saya persilakan kepada Evangelis Yati yang di Nubatonis STH. Jemaat Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita menaikkan setiap doa syafaat kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal, Allah yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Pada saat ini ya Tuhan, kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami menaikkan ucapan syukur kepada-Mu Tuhan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena pertolongan-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Terbukti pada pagi harinya Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk datang bersekutu dengan Engkau, memuji memuliakan akan kebesaran nama-Mu, dan terlebih dikuatkan oleh firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi harinya Tuhan, menjadi rema dalam kehidupan kami dimampukan oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk kami melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, tiba saatnya Tuhan kami akan menaikkan setiap doa syafaat kami kepada-Mu. Namun sebelumnya Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan, yang tidak menyenangkan hati-Mu. Dosa dalam pikiran kami, perkataan kami, bahkan nampak dalam perbuatan kami. Kami mohon ampun di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, pada saat ini Bapa kami bersama-sama berdoa untuk proses pelaksanaan vaksinasi dan pengendalian wabah COVID-19 yang saat ini beredar di seluruh muka bumi ini ya Tuhan.
Kami berdoa untuk para tenaga medis. Hanya Tuhan, Engkau memberikan mereka kekuatan, Engkau memberikan mereka kesehatan, supaya mereka boleh bekerja bersama-sama menangani setiap wabah yang terjadi di muka bumi ini ya Bapa. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terkena wabah ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya Tuhan akan memberikan pemulihan, Tuhan akan memberikan kesembuhan kepada mereka, sehingga melalui kesembuhan ini ya Bapa, nama Tuhan terus dipuji dan dipermuliakan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk bencana alam yang terjadi di mana-mana, secara khusus untuk Nusa Tenggara Timur dan Jawa Timur yang sedang terjadi saat ini ya Bapa. Kami tahu ya Bapa, kami turut merasakan saudara-saudara kami yang terkena musibah ini. Mereka kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, mereka kehilangan tempat tinggal, bahkan segala sesuatu yang mereka kasihi, yang mereka cintai, itu semuanya mendatangkan luka, mendatangkan trauma atas kehidupan mereka. Kami dari tempat ini ya Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, hanya Tuhan Engkau memulihkan mereka, Engkau menyembuhkan mereka ya Tuhan, dan Engkau menyadarkan mereka ya Bapa, bahwa ada maksud dan tujuan Tuhan yang baik atas bencana dan masalah yang terjadi atas kehidupan mereka. Kami berdoa ya Bapa untuk para pemerintah, para donatur, para donasi yang saat ini ya Bapa terlibat dalam memberikan bantuan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberikan mereka kekuatan, Engkau memberikan mereka kerjasama yang baik, supaya mereka dapat membantu saudara-saudara kami yang terkena musibah saat ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa untuk kehidupan keluarga jemaat yang ada di tempat ini, bahkan dimanapun Tuhan. Engkau memberkati pekerjaan mereka, apapun yang mereka kerjakan saat ini, kiranya tangan Tuhan bekerja, sehingga membawa kebaikan, menutupkan segala kebutuhan mereka di tempat ini ya Bapa. Baik anak-anak mereka dalam pendidikan mereka juga Tuhan berkati, Engkau menolong juga ya Bapa. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di muka bumi ya Tuhan. Engkau memakai mereka menjadi saksi-Mu Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi mereka dengan kuasa-Mu, sehingga hamba-hamba Tuhan yang melayani di muka bumi ini ya Tuhan, Engkau memberkati mereka, pakai kehidupan mereka ya Bapa, bahkan pakai kehidupan kami semua ya Bapa, untuk menjadi saksi-Mu, untuk terus memberitakan nama Tuhan di muka bumi ini. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk pelayanan dan program pendidikan yang ada di Yayasan Dr. Setiono ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberikan kerjasama yang baik, supaya mereka terus bergandengan tangan untuk menjalankan pelayanan ini ya Bapa. Dana dan biaya yang mereka butuhkan, karena Tuhan Engkau mencukupkan, Tuhan Engkau menolong, dan Tuhan Engkau memberkati. Kami berdoa juga ya Bapa untuk pemerintah, bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk para presiden ya Tuhan, dari atasan sampai bawahan. Karena Tuhan Engkau memberkati mereka, berikan mereka hikmat-Mu, berikan mereka kerjasama yang baik, supaya mereka terus bahu-membahu, saling tolong-menolong ya Bapa, untuk mengamankan bangsa dan negara kami. Kami berdoa juga ya Bapa secara khusus di kota Palembang ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati para pemerintah, supaya mereka terus menjalankan roda pemerintahan di tempat ini dengan pertolongan dan hikmat yang datang daripada-Mu, sehingga kami yang berada di kota Palembang ini ya Bapa, kami boleh tinggal dengan aman, dengan terentam, oleh karena kuasa dan penyertaan Roh-Mu yang kudus ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Kami menaikkan setiap doa kami ini ke hadapan hadirat-Mu. Ternyata Tuhan Engkau menyempurnakan semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami yang hadir pada pagi ini ya Bapa, mungkin datang dari berbagai masalah, baik dalam pribadi kami, keluarga kami. Kami berdoa kiranya Tuhan Engkau menolong kami. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah solusi yang terbaik, memberikan jawaban yang terbaik dari setiap masalah yang ada dalam kehidupan kami. Dan saat ini ya Bapa, kami menaikkan semua ke hadapan hadirat-Mu, karena kami yakin percaya bahwa Tuhan sudah mendengar doa kami, dan Tuhan akan menjawabnya sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan yang tepat. Terpujilah nama-Mu Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami, syafaat kami yang kami naikkan kepada-Mu. Hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari saya jemput kita berdiri semua. Kita akan mengakhiri semua rangkaian acara ini. Namun sebelumnya kita akan berdoa.
seperti yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya melalui doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Menjauhkanlah kami dari pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai. Adahkanlah tangan saudara dan terimalah berkat dari Tuhan. Pulanglah saudara dengan penuh damai sejahtera. Kiranya Bapa di sorga memberkati saudara. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus menyinari saudara dengan wajah-Nya yang kudus, pertolongan dan kuat kuasa, dan pimpinan dari Roh Allah yang kudus, menyertai saya dan saudara hari ini, kekal sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang untuk melantik kita saleh-salehnya. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan kami Kristus Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Surga dan bumi pujilah. Surga dan bumi pujilah, Allahku sumber kurnia. Seluruh makhluk puji terus Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa saat teduh kita mulai. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, ibadah kita dan kesenian PWJ GKI Pamili Palembang telah selesai. Mengucapkan terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu sekalian, kehadiran Bapak Pendeta Johnson Simatupang, kehadiran dari Gereja Gema Injil Jemaat Palembang, Pak Gembala dan Badan Pengurus Jemaat, keluarga Pak Sahat, Pak Herman yang mewakili Yayasan Pondok Kasih. Terima kasih buat kehadiran kita. Mama Dwi, terima kasih. Kehadiran Bapak Ibu sekalian memberi dukungan yang sangat kuat bagi kami. Sebentar kita akan masuk dalam demonstrasi di bawah ya. Mungkin kemudian kita akan berfoto. Atau ada yang mau disampaikan, Bu? Shalom, sebelum kita berfoto sebentar, uang yang tadi kita kumpulkan melalui kotak di depan tadi terkumpul 1.355.000. Nah, Bapak Ibu, mungkin ada yang bertanya-tanya karena kami seringkali bekerja sama dengan Yayasan Satu Lentera Indonesia. Jadi mereka ada kirimkan brosur ke saya bahwa mereka yang ada di NTT itu memerlukan Alkitab karena memang sungguh sangat porak-poranda kalau kita dengar dari Yati sampai Evangelis Yati itu orang tuanya sampai sekarang belum bisa dihubungi. Nah, jadi karena mereka sangat membutuhkan Alkitab, jadi kita membantu melalui yayasan ini, Yayasan Satu Lentera Indonesia, untuk menyalurkan Alkitab kepada mereka yang membutuhkan di NTT. Nah, ini sudah diketahui oleh Ketua Umum PGI, jadi bukan ilegal ya Bapak Ibu, jadi ini legal sumbangan yang kita kumpulkan ini. Jadi nanti saya akan mengirimkan dana yang terkumpul dari kita semua. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin menyumbangkan bisa nanti saya kirimkan brosur dari mereka, di mana brosur ini ada barcode. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya M-Banking, kalau
mau berdonasi bisa langsung scan barcode di gambar yang nanti akan saya kirim kalau Bapak Ibu ingin berdonasi lebih lanjut. Nah, untuk dana yang kemarin kita kumpulkan untuk dari Gereja Kemah Injil itu kita terkumpul 1.567.000 kalau 1.560 itu tersalurkan melalui Yayasan Kemah Peduli Indonesia dari Gereja Kemah Injil Indonesia. Jadi Bapak Ibu terima kasih atas segala sumbangsinya bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi ini nama programnya Alkitab untuk NTT dari Yayasan Lentera Indonesia. Baik, terima kasih Pak. Oke, kita berdoa untuk makan kita sebentar. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan buat ibadah peresmian dan pelayanan yang sudah Tuhan sediakan bagi kami di tempat ini. Dan bersyukur sebelum kami akan meninggalkan tempat ini, kami akan menikmati berkat yang disediakan oleh keluarga jemaat Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan memberkati makanan ini menjadi kekuatan bagi tubuh kami. Berkati setiap pelayanan yang akan kami jalani sepanjang hari ini, mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, foto dulu ya. Oke. Baik, demikian semua rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Atas nama Badan Pengurus Gereja Kemah Injil Family Palembang, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.